Kalau kita ngomongin kota Depok nih ya, kota Depok itu merupakan kota singgah. Yes, faktanya begitu. Ya, Depok itu merupakan kota yang ditinggali oleh banyak orang yang kerja di Jakarta. Ya, kalau bisa dibilang kota komuter lah. Karena faktanya nih ya, dibandingkan dengan seluruh kota satelit di Jabodetabek, kota Depok itu merupakan kota dengan persentase penduduk komuter paling tinggi di antara yang lainnya. Di Depok itu 24,5% warganya komuting kerja di luar kota. Entah kerja di Bogor, entah kerja di Jakarta. Makanya disebutnya kota komuter. Karena ya kota singgah gitu loh. Ya, selain kota komuter, Depok juga merupakan kota pendidikan, katanya begitu. Ya, kota pendidikan sih Jogja ya. Cuman Depok boleh juga lah. Karena kan ada UI, Gunadarma, ada PNJ, the BSI, ya banyak kampus lah. Ya bisa dibilang kehadiran UI terutama nih, itu membuat perekonomian di Poros Margonda sama Beji tuh jadi mantep banget gitu. Ya karena banyak orang yang kuliah di UI, duit-duit dari luar kota itu dibawanya ke Depok. Dia makan di sana di wartegnya, dia tinggal di apartemen, makanya ada apartemen banyak di Margonda, kosan pun jadi banyak. Cuman ya selain itu sebenarnya Depok nggak punya ciri khas lain sih. Ya kalau kita ngomongin apa yang bergantung ke Depok kan ada Kabupaten Bogor tuh, kayak Cibinong. Pendapatan di sana itu kan tidak sebesar orang-orang di Kabupaten Bekasi. Ya Depok emang sekarang udah mulai maju nih. Sekarang kan udah ada KRL sama LRT di Harjamukti. Tapi ya itu kan merupakan transportasi keluar kota, bukan intracity. Transportasi di Depok itu kan intracity-nya ada tapi nggak gimana-gimana gitu. Lebih gampang orang Cilodong ke Jakarta dibandingkan orang Cilodong ke Sawangan. Itu kan faktanya. Ya itu makin membuktikan bahwa Depok ini kotanya kota komuting. Fokusnya itu ke Jakarta. Ya kalau lihat sejarahnya nih ya, Depok itu emang dirancang menjadi satelitnya kota Jakarta. Bisa dibilang ya dormitory town lah. Ya karena hunian di Jakarta itu udah mahal-mahal, akhirnya banyak orang yang nggak bisa dari Jakarta, ya dia memilih pindah ke Depok. Ya gua pun rumah gue juga di Cinere itu perbatasan. Karena kalau beli Pondok Indah, gue nggak mampu. Ya Depok ini sama kayak Jaksel lah. Kota resapan air juga dan kota townhouse begitu loh. Makanya lo lihat kalau di Depok itu townhouse-nya banyak banget ya. Nah masalahnya nih karena kota townhouse banget, akhirnya tidak banyak penyediaan lapangan kerja di Depok. Kalau kita mau ngomongin struktur ekonomi Depok juga nih, PDRB-nya, pendapatan domestik regional brutonya nih, itu didominasi oleh 3 sektor. Sektor industri pengolahan, perdagangan dan reparasi mobil motor, yang ketiga konstruksi. Konstruksi ini nyumbang banyak nih perekonomian Depok karena banyak orang bangun rumah. Dan kalau ngomongin tadi industri pengolahannya sama reparasi mobilnya juga nggak gede-gede amat. Ya sebenarnya ini tuh PR-nya Pemprov Depok, gimana biar bisa bikin Depok ini punya sektor perekonomian yang cukup mumpuni gitu loh, supaya banyak lapangan pekerjaan, jadi orang Depok itu nggak perlu commuting terus. Karena ya semakin banyak orang Depok yang commuting, ya makin macet tuh Depok Margonda. Ya bayangin sekarang 1/4 warga Depok itu commuting ke Jakarta. Begitu pulang jam sorenya, Margonda macet total. Kan begitu. Kalau orang punya pilihan kerja di Depok kan jadi Margonda bisa turun tuh bebannya. Dan perlu diperbaiki juga tuh transportasi intracity-nya gimana biar dari Cinere mau ke Harjamukti bisa gampang, gak muter-muter. Ujung ke ujung tuh Depok kan gede juga nih. Bayangin sebelah kiri tuh ada Cinere, paling atas, bawahnya tuh ada Bojonggede, bawahnya tuh ada Bojongsari, di ujung sana ada Tapos Cilodong sama Harjamukti. Oh jauh tuh, kiri kanan jauh. Transportasinya nggak memadai, semua ke Jakarta arahnya. Menurut lo sebagai orang Depok nih, Depok tuh gimana? Apakah lo nyaman dengan tinggal di Depok?